Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita di channel yang insyaallah memberikan manfaat kepada kita. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari bahasan kita terhadap kekerasan anak yang sudah kita bahas di video-video dulu kemarin gitu ya. Jadi sekarang adalah di tahapannya bagaimana kemudian kita ini mereduksi hasil dari kekerasan terhadap si anak ini. Mereduksi atau menghilangkan atau mencoba meminimalisir efek daripada kekerasan anak ini terhadap tumbuh kembang si anak, atau nanti otomatis nanti akan menjadi karakter. Ada nggak nanti kira-kira? Nah, ini adalah pekerjaan orang tua yang insya Allah akan sangat butuh pendampingan terhadap si anak ini. Dari saya ada 5 hal yang mungkin nanti akan coba kita bahas, bagaimana 5 hal ini kita bisa lakukan atau Ibu Agnia Punjabi bisa melakukan, sehingga nanti insya Allah akan membantu si anak ini menetralisir efek-efek dari kekerasan anak pada diri si anak. Usia anak 3 tahun, dan kita sangat paham bahwa ketika usia 3 tahun itu si anak kemudian memiliki yang namanya golden age, masa usia belajar yang sangat-sangat menentukan, karena ia adalah pondasi dasar dari pembentukan karakter, kecerdasan, emosi, perilaku, dan lain-lain. Jadi kerja keras kemudian dibutuhkan oleh Ibu Agnia Punjabi untuk kemudian mencoba untuk menzerokan efek kekerasan anak ini pada karakternya nanti di masa depan. Baik, ada 5 hal, ya, ada 5 hal yang bisa dilakukan oleh Ibu Agnia Punjabi untuk kemudian dilakukan untuk mengurangi efek dari negatif kekerasan kepada si adik, ya. Yang pertama, meminta pengasuh untuk minta maaf kepada si anak. Nah, karena anak ini sudah bisa komunikasi, sudah punya emosi, sudah punya rasa gitu ya. Bagaimana kalau ditindas itu bagaimana dan lain-lain, dia sudah punya. Jadi dia sudah paham juga bahwa yang dilakukan oleh si ibu ini atau babysitternya atau pengasuhnya itu adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Dan perlu, ya, dari si anak atau dari si adik ini mendapatkan permintaan maaf yang tulus dan murni berasal dari hati yang paling dalam dari ibu pengasuhnya. Ya. Hal ini bisa dilakukan yang pertama dengan syarat, 1, anak kemudian sudah agak tenang dan tidak ada riak-riak atau gejolak-gejolak ketika mau bertemu dengan si pengasuhnya ini. Jadi itu bisa dilakukan, ya. Mengapa ini harus dilakukan? Bapak Ibu semua, ini harus dilakukan agar kemudian si anak secara emosional gitu ya, secara psikis atau secara mental begitu ya. Karena anak kecil ini juga kan dia sebenarnya punya marah, punya kesal, punya sakit hati juga terhadap orang yang kemudian menyakiti dia. Dan biasanya ingatannya ini sangat kuat, ya. Di usia ini kalau anak kita mendapat kekerasan, apalagi itu dari orang dekatnya, dia pasti akan mengingatnya. Begitu ya, mengingatnya perlakuan kasar yang pernah kita lakukan. Jadi mengapa harus meminta maaf? Dengan meminta maaf ini kemudian si anak ini ya bisa kembali mendapatkan atau membersihkan
gitu ya, rasa-rasa jengkel, rasa-rasa emosional, rasa-rasa ketidakpuasan, ketidakterimaan terhadap perlakuan si babysitternya atau pengasuhnya. Nah, begitu ya. Jadi menghilangkan, ya, meminta maaf itu kan menghilangkan rasa jengkel atau rasa membenci atau rasa apa saja yang emosional negatifnya yang timbul dari kejadiannya. Jadi bisa kemudian ini diusahakan untuk si pengasuhnya untuk meminta maaf kepada si anak, ya, dengan syarat yang tadi. Oke. Ya kalau minta maaf ke anak atau minta maaf ke orang tua kan sudah pastikan harus minta maaf ya. Kemudian yang kedua, ibu harus fokus pada pemulihan. Jadi kalau saran saya, mungkin ibunya sibuk ya karena selebgram dan lain sebagainya, punya kesibukan. Mungkin 3 bulan sampai 6 bulan begitu ya, mungkin harus lebih fokus kepada anak. Jangan kemudian memasukkan orang lain dulu gitu. Jangan memasukkan orang lain dulu. Jadi ayah, ibu kemudian berbarengan bekerja sama untuk kemudian mendampingi anak ini secara penuh. Ya, secara penuh. Mengapa hal demikian dilakukan? Karena nanti si anak ini butuh mempositifkan emosinya atau jiwanya karena dari hasil negatif yang didapatkan dari kekerasan itu, dan itu butuh dipositifkan dengan memasukkan emosi-emosi positif dari ayah gitu ya, rasa sayang yang mungkin selama ini dia kurang dapatkan dari ibunya atau dari ayahnya, mungkin ini saatnya dia kemudian kembali mendapatkannya secara utuh, secara penuh gitu ya, secara utuh, secara penuh, sehingga pemulihan jiwanya, pemulihan mentalnya itu jauh lebih cepat. Jadi kalau bisa mohon bisa fokus kemudian pendampingan si anak ini ya 3 atau 4 bulan atau sampai 6 bulan. Ya, kalau perlu jangan ada orang asing dulu karena biasanya anak masih trauma dengan orang asing gitu ya, dengan orang asing. Yang ketiga, ini saran saja yang ketiga. Kalau bisa jangan berada di rumah yang sama atau tempat yang sama. Cari tempat yang lain, begitu ya, cari tempat yang lain. Ini penting karena untuk mensuasanakan, begitu ya, mensuasanakan. Karena ketika kejadian yang terjadi itu rekaman anak tentang suasana, tentang rumah, homi gitu ya, tentang segala hal lingkungan yang ada di situ itu terekam bersama dengan kejadian itu. Sehingga bisa-bisa ketika dia melihat ruangan, dia melihat barangnya, dia melihat ini, itu akan nanti kemudian berdampak kepada emosinya, dia mengingat itu lagi. Tapi ini bisa dilakukan kalau mungkin si anak nanti bisa dievaluasi juga kalau dia kemungkinan mendapatkan atau memperoleh hasil negatif dari ekses pembulian atau kekerasan terhadap dia gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin ayah ibu bisa sementara untuk pindah kemana, mungkin ke rumah orang tua, biar nanti ibu dan anak kemudian reuni gitu ya, pulang kampung ya gitu. Ini sangat penting karena nanti pensuasanaan dia. Suasana itu kan akan berpengaruh ke emosional, akan berpengaruh ke cara dia menerima sesuatu dan lain sebagainya ya. Jadi pindah tempat ya. Yang keempat, kira-kira kalau dia sekolah, kira-kira keputusan orang tua bagaimana? Dia disekolahkan atau tidak? Begitu ya. Dia masih melanjutkan sekolah atau tidak? Jadi yang perlu diperhatikan adalah kira-kira
Kalau si anak ini traumanya berat, begitu ya, traumanya berat, saran saya kalau bisa dia libur, gitu ya. Dia nggak sekolah, karena ketika dia memiliki trauma berat, berarti perasaan, emosinya itu kan masih terganggu, begitu. Sementara nanti kalau di sekolah, dia bersosialisasi dengan temannya, dia berinteraksi dengan temannya, teman-temannya ini juga karakternya kan beda-beda. Kadang ada anak yang ringan tangan, ada anak yang suka berteriak, ada anak yang suka mukul. Nah, takutnya nanti akan menjadi pemicu menambahnya dampak negatif dari si anak ini. Jadi secara emosional, kalau dia kemudian trauma berat, dia itu belum bisa menerima lingkungan di sekolah yang penuh berbagai macam karakter-karakter anak. Ya, kalau bisa diliburkan dulu untuk sementara. Kecuali kemudian traumanya itu masih trauma ringan, yang tidak terlalu, ya nanti ayah ibunda yang mungkin nanti akan dia dibawa kepada psikolog atau konseling untuk melihat tingkat traumanya itu sampai di mana, apakah masih bisa ditoleransi, bisa dikategorikan ringan atau berat. Kalau ringan, insya Allah masih bisa untuk sekolah seperti biasa, tapi mungkin diperhatikan dan diberitahukan kepada ibu guru untuk kemudian tidak memaksanya untuk melakukan program-program pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang membebani emosinya. Begitu. Kemudian yang kelima, ya, yang perlu dilakukan adalah evaluasi terus perkembangan si adik. Harus terus dievaluasi. Ada nggak emosi-emosi atau letupan-letupan negatif yang hadir di saat sekarang? Ada nggak kemudian sikap-sikap, gitu ya, sikap-sikap negatif yang kemudian membuat dia atau kita melihat dia itu kok beda begitu setelah ini. Nah, kalau ada seperti itu, berarti nanti segera mungkin konselingkan atau ke psikolog untuk kemudian bisa ditangani. Karena nanti kalau dia berlarut-larut itu tidak baik, ya. Dia berlarut-larut tidak baik, karena itu nantinya akan mendapat akses pembentukan karakternya nanti di kemudian hari. Ya, jadi kalau ada umpamanya si anak ini diam, kemudian kadang-kadang nangis sendiri, gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibantu untuk kemudian bagaimana, atau mungkin dia marah-marah, tantrum tiba-tiba dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dibantu. Nah, evaluasi ini penting, ya. Evaluasi ini penting karena ini kan dari istilahnya masih dalam tahapan masa pemulihan si anak ini. Jadi tolong dipantau. Ya, secara teknis mungkin nanti ibu coba nanti pasang CCTV di rumah atau di kamarnya atau di tempat dia bermain. Jadi kita bisa mengintip secara emosionalnya bagaimana. Karena mungkin ketika kita bertemu dengan dia, ya dia belum bisa lepas dari ekspresinya. Kalau mungkin di CCTV kita bisa melihatnya dengan mudah. Nah, itu 5 hal yang saya sarankan kepada Ibu Agnia Punjabi untuk dilakukan. Mudah-mudahan si adik, ya, kita doakan semua si adik terlepas dari semua beban-beban mental dia, nggak ada kemudian efek negatif yang lahir dari kekerasan ini, sehingga dia akan tumbuh, berkembang sesuai dengan anak-anak yang lain dan memiliki positive vibe, memiliki lingkungan yang mendukung, dan memiliki orang tua yang mendukung sepenuhnya, insya Allah. Nanti baru setelah itu insya Allah langkah-langkah berikutnya dipikirkan bagaimana lagi, ya. Semangat ibu, semangat adiknya, mudah-mudahan Allah ringankan semua beban-beban hidupnya, beban-beban psikologi dari si adik, ya. Dan ibu tetap semangat mendampingi dia, tetap semangat untuk mendampingi adik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel kita ini.